Di sini nggak ada, di sini. Nah, ini kalau barnya 4 seperti ini berarti voltage-nya makin tinggi. Tapi kalau kita cek arus DC dari 300 panel, ini cuma 1 bar saja. Kalau kita ke 700 juga sama karena masih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajanan bulan April. Jajan dikit-dikit untuk melengkapi kompleksitas dan komplit completeness dari supporting system atas PLTS DIY-nya. Jadi selain perlu jajan panel dan lain-lain, kita juga beli pernak-perniknya ya. Nah, pernak-pernik kali ini cukup penting kalau menurut saya, ternyata, karena ini memegang informasi penting dari alat ini untuk mengecek semua indikator penting dari satu sistem PLTS kita, yaitu mengenai level voltage dari baterai yang kita rangkai. Nah, jadi bulan ini saya beli bukan Avo ya, mungkin sekarang katanya disebutnya multimeter, karena ini satu alat yang bisa mengukur berbagai macam indikator. Nah, tapi dari beberapa multimeter yang ada di pasaran, ternyata dari yang murah, sedang, sampai yang ya agak-agak semi mahal gitu ya. Ini buat saya nih termasuk semi mahal lah gitu ya, di atas 100.000 kalau nggak salah, di atas 200.000. Tapi ya kebetulan sih ini kebetulan buat support anak kuliah. Anak saya kuliah elektro, jadi ya memaksakan diri ya. Oke, kita buka aja tools untuk mensupport belajar PLTS secara mandiri alias do it yourself. Bukan yourself ya. Nah, ini teman-teman bukan bukan berarti saya ini jago gitu ya. Ini saya benar-benar awam tentang listrik dan elektrik gitu, jadi saya banyak informasi di YouTube mengenai peralatan-peralatan yang akan saya lengkapi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di toko online, di marketplace tuh tipe-tipe barang multimeter banyak banget gitu ya, sehingga kita kadang bingung harus beli yang seperti apa, bedanya apa juga nggak tahu karena saya awam gitu ya. Nah, setelah kemarin searching di YouTube segala macam, saya nemu satu model multimeter dari si Jotech. Nah, ini dia. dual digital multimeter. Tipenya apa nih? Kesut ya. Seperti ini ya. Made in, seperti biasa lah, made in China. Oke, terus ini kebalik. Nah, 4 digital angka, count, with, temperatur, dan NCV. Nah, ini yang paling penting nih, yang buat kita main PLTS adalah sensor suhu. Cuma seberapa sensitif sensor suhunya, walau alam juga ya.
Nah, jadi teman-teman, fasilitas ini nih temperatur yang membuat saya jadi tertarik untuk beli si ini ini OMN apa namanya, mereknya bisa diganti-ganti ya, jadi kardusnya pun nggak ada merek. Kalau kita perhatikan nih, model kayak gini ada mereknya Aneng, ada Joji, ada Zotac gitu ya, macam-macam. Oke, kenapa saya beli model ini? Ini karena ada satu feature, satu fungsi dari si model model si multimeter ini yang saya kira nih penting ya, sangat penting buat di PLTS kita, yaitu ya, kita unboxing dulu nih. Jadi ini satu, nah ini nih yang paling diincar oleh saya ini, yaitu buat ngecek sensor suhu dari jaringan kabel PLTS, baterai ataupun apalah gitu ya. Daripada kita pakai sensor yang buat corona itu, kayaknya cukup nih buat ngasal mendeteksi apa ada suhu yang anomali atau enggak melalui fasilitas si temperatur ini ya. Ini unboxingnya cuma ini doang. Ini kabel apa nih namanya ya, merah hitamnya probe atau apa gitu. Kemudian ya seperti biasa lah ya, ini buku petunjuk alias user manual. Oke, sisanya nih udah kosong. Nah, sisanya kosong. Jadi dari unboxing ini mereknya, tipenya sini ada enggak ya? Sini tidak ada. Oh, ada di sini teman-teman. Nah, jadi paketan dari unboxing si multimeter digital ini, ini barang belum dibuka ya. Kita buka dulu nih. Ini mau jam 3 kali tiang listrik dipukul. Nah, Zotac ZT111. Oke, ini multimeter avometer digital Zotac ZT111 multitester digital original. Gimana cara pakainya? Kita lihat YouTube dulu. Oke, kita akan coba tur fasilitas dari si Zotac ini ya. Bisa apa aja sih? Dan apa benar kelebihannya seperti yang direview oleh orang-orang. Kabelnya kita buka dulu. Kita ngecek seperti biasalah satu persatu fasilitasnya. Oke, akan kita coba
unboxing dari Zotac ZT111. Kalau lihat di channelnya yang biasa memakai si merek Zotac ini, katanya sih 2 tahun nih awet ya. 2 tahun awet buat apa namanya? Buat yang memang hobi ataupun profesinya sebagai servis gitu ya. Ini bisa 2 tahun dipakai. Apalagi kalau cuma buat ngetes voltage di PLTS ya, cuma ngetes aki doang nih bisa 20 tahun, jangan-jangan bisa diwarisin nih. Jadi enaknya main PLTS itu bisa kita wariskan gitu ya. Beda sama bayar PLN. Bayar PLN tiap bulan mau ngawarisin apa guys. Tapi kalau kita nyicil seperti ini, nah, kayak saya nih, saya modalin beli ini bela-belain ya, sebetulnya multitester buat ngecek voltage tegangan aki PLTS itu kan bisa pakai yang 30 ribuan atau yang 60 ribu. Yang dulu saya beli sebetulnya cuma 60 ribu, cuma masalahnya itu ditaruh di Bandung karena anak saya lagi kuliah jarak jauh, pengen nemenin neneknya di Bandung. Nah ini khusus buat nanti bekal dia mungkin kuliah, atau justru ini yang buat saya. Nah ini si apa ya, ini kabel hitam putih, kabel merah hitam ini ternyata ada tutupnya nih. Tadi saya paksa-paksain gini ternyata agak bisa, jadi harus dibuka dulu. Kenceng amat. Oh salah. Salah guys, ternyata yang dibuka tuh ujungnya ini, bukan ini sama ini. Oh bener, ada 2 ya, ada tutup ini. Enggak deh, bener. On nih, on mulai kelihatan nih. Ini, oh ini ada tandanya, jadi buat saya yang awam dengan mudah bisa membedakan yang merah harus tancap kemana ya. Merah ternyata di sini, merah ke merah. Kemudian yang hitam. Hitam bukanya gini doang, seret. Nah ini ada tutupnya. Ini tutup kenapa diciptakan, jadi buat saya yang di Bekasi, di Jabodetabek yang rawan banjir, mungkin ini anti banjir ya. Biar nggak kemasukan air. Oke, ini masukin ke sini. Nah udah deh. Oke sih udah ya. Oh belum masuk. Nah udah masuk, tinggal ujung ini bisa tutup enggak nih? Oh enggak ya, ini enggak ada tutup kalau yang ini ya. Nah dari sharingan di YouTube ini juga bisa dibuka nih, jadi bisa dilepas. Nah jadi bisa ada covering ini kalau misalkan tes yang komponen yang mungkin saling berdekatan ya, biar nggak short, bisa seperti ini. Kemudian yang merahnya juga bisa dibuka. Nah oke, kita akan ngetes ini on, ini off. Wah beda ya, autonya. Oh ini udah auto ya, jadi tinggal diputer aja nih. Nah ini udah ada baterainya ternyata. Ini ngecek berarti buat DC ya, ngecek DC baik voltage DC sama apa nih, harus ada percentage. Ini nggak tahu nih, saya belum baca ini ya, manual booknya. Nah kita akan ngetes kalau voltage AC, tinggal dicetak-cetek aja nih yang tombol kuning. Coba
apa ya, kita cek ke ini, ke Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 200 kok gini ya. Nah, ini kenapa 2 koma ya? Milivolt. Nah, ini ada ngecek ini juga nih. Ini range apa nih, range milivolt volt. Kenapa 2 koma ya? Kenapa enggak 200 volt gitu? Nah, ini enggak tahu ya. Kemudian hertz. Nah, ini yang paling penting teman-teman, yang suka ditanyakan ya, kenapa kita harus pakai inverter. Nah, ini teman-teman, yang paling penting dari fasilitas, salah satu fungsi dari si multitester ini adalah mengukur frekuensi dari si listrik PLN. Ini yang suka ditanyakan oleh teman-teman mungkin ya, kenapa kita harus pakai inverter yang pure sine wave, kenapa inverter yang murah, yang MSW, nah itu bahaya buat perabot rumah tangga yang pakai kumparan magnet seperti kulkas, mesin cuci, kipas angin gitu ya, yang rada-rada bebannya berubah jadi energi panas atau energi kinetik. Nah, di sini nih, jadi listrik PLN yang kita gunakan di jaringan instalasi PLN di negara kita itu main di level 50 Hz. Nah, level 50 Hz ini kalau saya pernah lihat di YouTube, kenapa di 50? Nah, ini katanya ini dikomparasi, dibandingkan dengan frekuensi detak jantung tubuh manusia gitu ya. Jadi detak jantung tubuh manusia itu berapa gitu ya. Nah, si listriknya itu diatur biar frekuensinya itu nggak bikin si si jantung itu kena, kalau kesetrum gitu ya, nggak sampai jantungnya berhenti gitu. Jadi kalau kelebihan mungkin atau gimana lah, itu menyebabkan si jantung kita jadi berhenti kalau kita kesetrum listrik nih, kecuali kalau tegangan tinggi ya. Kalau ini kan tegangan instalasi rumah ya, kalau setrumnya nyenggol dikit kan paling cuma terkejut doang. Nah, yang keduanya adalah kalau jaringan PLN yang arusnya bolak-balik itu ada saat kita misalkan kurvanya parabola gitu ya, ada saat di atas kena kesetrum nanti kan turun tuh ke bawah. Nah, saat ke bawah itu kita serasa kayak apa ya, orang Sunda bilangnya ngerenyet ngerenyet itu ada on-nya ada off-nya. Ketika dia di titik 0 dia itu off-nya, sehingga kita tersadarkan bahwa kita lagi kesetrum gitu katanya ya. Nanti kita tes di inverter MSW, si frekuensinya berapa sih listrik yang dikeluarkan, kemudian di si PSW berapa dibandingkan dengan ini si PL. Nah, jadi teman-teman yang mau beli inverter harap diingat ya, dicek frekuensinya dia harus di level 50 sampai 60 kalau nggak salah, agar sama dengan frekuensi dari jaringan PLN. Nah, fungsi selanjutnya ini apa ya, 50%.
Ini nggak tahu nih 50% percentage apa ini DC. Nah ini auto 2.4. Kenapa 2.4 ya? Coba kita pindahin selektornya milivolt. Ini meskipun kita milih DC masih dicolok ke listrik, ternyata masih aman ya. Jangan sampai baru unboxing udah error. Nah, ini nggak ngerti nih kenapa 2.4 ya, kenapa 4-nya nggak di belakang ya, apa harus di pojok sini? Nanti kita lihat. Oke, jadi untuk tombol selection yang pertama itu ada ngecek volt dan frekuensi. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, untuk ngecek yang tegangan DC tinggal kita pijit sampai pindah ke indikator DC. Kita akan coba ngecek si baterai ini ya. Baterai ini nggak tahu masih bagus nggak nih. Merah di atas yang ada nonjolnya, yang ini di bawah. 1,6 volt. Berarti masih bagus ya, masih bagus nih. Coba kita cek lagi, coba di tulisannya. Nah 1,5 volt tadi kita cek 1,6, berarti ini si baterai masih bagus. 1,6 juga. Oh ini masih bagus nih, kenapa balatak. Oke, sekarang cek lagi baterai yang masih dalam bungkusan. Baterai masih dalam bungkusan. Harusnya ini juga sama 1,5. 1,6 juga ya. Jadi untuk batu baterai yang masih baru itu di 1,6 volt. Nggak ada baterai yang bekas nih. Saya cari dulu baterai bekas. Oke, kita akan ngecek baterai bekas yang ada di remote. Nah, ini apakah masih bagus nih? Ini remote-nya nggak tahu remote apa nih. Udah berdebu. Oke, cek. Nah, ini baru nih tegangannya udah. DC bener, auto milivolt, udah tinggal dikit ya. Kok gini ya?
Oke, kita ini dulu kasih dulu. Masih baru juga ya, 1,5 volt juga ternyata baru. .3 volt. Oke, jadi itu fungsi selektor yang pertama untuk ngecek fasilitas voltage, tegangan, kemudian frekuensi, percentage. Ini apa ini? Nggak tahu nih, percentage saya kurang tahu ya. Nah, yang paling penting yang selanjutnya adalah ini. Ini mengukur milivolt, tegangan yang kecil-kecil, kemudian ada indikator suhunya nih, thermalnya ya. Nah, ini yang kita butuhkan buat main PLT. Oke, kita akan uji coba feature andalan yang saya jadikan andalan dari si multimeter ini, yaitu sensor suhu di selektor yang kedua. Nah, mana ya derajat? Nah, ini Celsius 31 derajat. Nah, suhu badan saya berarti ini nggak kena corona, normal ya, 33 derajat. Ini buat yang masih punya bayi ya, juga ini buat ngecek jidat bayinya pakai ini aja nih, nggak usah beli termometer. Nah, saya akan cek ke sini, ke lampu mana ini Fahrenheitnya. Nah, ini saya colokin ke lampu nih. Oke, ini lampu harusnya di atas 30. Ternyata 32 juga ya lampunya. Ternyata lampunya sama seperti suhu tubuh kita nih, 32 derajat. Agak kurang oke. Nah, kalau diginiin apakah naik? Naik 33, 34, 35. Kalau dijepit diketek juga nih bakal naik nih. Nah, jadi ini agak naik karena dijepit oleh jari ya, oleh telapak tangan sampai mentok di 35 derajat. Nah, ini yang menjadi alasan saya milih si multimeter ini, karena ada fasilitas sensor suhunya. Oke, kalau yang lain sih kelihatannya saya nggak tahu. Oh, ngurus ini, ngurus arus, ngecek arus gimana ya? Nah, mungkin buat yang biasa sih standar lah ya. Ini saya karena nggak awam jadi nggak tahu cara pakai ya. Nanti belajar lagi di YouTube. Sementara saat ini kita cuma unboxing ini dulu. Nah, ini 700 watt peak. Kita bandingkan dengan yang 100 watt peak. Nah, teman-teman, ini yang paling penting yang harus kita
pegang ketika kita beli inverter adalah frekuensi antara si MSW dan PSW. Jadi kalau PSW katanya frekuensinya itu sama dengan frekuensi listrik di jaringan rumah kita. Nah tadi udah kita tes frekuensinya si kabel PLN itu di 49 sampai 50 Hz ya. Kita akan nyalakan. Ini inverter udah tersambung ke baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah lampunya nyala. Kita akan cek voltage-nya. Nah, ini voltage-nya seperti ini ya, nggak stabil ya. Kemudian auto selection. Ini Celsius, oh salah sini. Nah ini voltage-nya, si inverter ini voltage-nya sih 226 ya. Oke, kita cek inverter MSW modified sine wave gelombang kotak. Kita akan cek ke AC. Ini voltage-nya 226 volt, tegangan AC, kemudian ke frekuensi sama sih ya, 49 gitu. Berarti bukan ininya ya yang bikin, bukan frekuensinya yang jadi pembeda ternyata ya. Kemudian persen, nah ini 50% itu apa ini ya? Ini saya. Kemudian kita akan cek apa lagi ya? Udah itu aja. Mari tanpa salah colok. Nah ini nih, gara-gara voltage-nya dari BMS dia enggak stabil gitu ya, sehingga saya harus beli multimeter untuk mengetahui kenapa sih gitu. Kita akan pindahkan selektor ke mana nih, AC. Nah ini DC. Kita akan cek satu persatu dari sel si live PO tadinya. Di berapa voltage? Plus, mana plus, ini minus, berarti ini kesini, kesini. Tangan saya ngalangan. Wah, baterainya udah. Oke, tet 3,3 volt untuk sel nomor 4. Kemudian dirubah, ini plus, ini minus. Benar kan? Ini 3,3 volt juga sama ya. Untuk sel nomor 3 plus minus. Oke. 3,3 juga sama. Kemudian yang ini, yang sel terakhir yang nomor 1. Nah 3,3 ya. Jadi semua sel seimbang sebetulnya. Oke, jadi akan kita cek satu persatu sel si baterai pack ini untuk mengetahui kenapa ketika kita cas dengan si panel surya voltage-nya ini naik turun gak stabil ya. Oke, tetot. Kita nggak tahu nih kenapa harus digini nih. Ini 13,2 adalah voltage dari rangkaian
baterai pack 4 sel ini. Saya akan cek satu persatu selnya apakah imbang ataukah ada yang jomplang. Harusnya sih imbang, kalau dia 13 logikanya imbang ya. Kebalik. Ini ke sini. Oke, 3.31. Sel kedua. Sel kedua 3.31 juga, 3311. Tangannya bro, awas kena. Sama ya. Sekarang sel yang ketiga, hitam. Nah, ini ngeri. Ini jangan disono rasanya. Gak apa-apa. 3310 juga, beda dikit ya. 3.3110, 3311. Jadi 3 sel udah sama voltage-nya. Nah, ini sama juga. 3,2. Oh, yang ini 3. Oh, ini 3,311. Dari keempat sel di range 3,310, 3,311. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Nah, yang jadi masalah adalah berapakah voltage yang dari output si kabel BMS ini nih. Kita ke sini. Kita merah ke sini. Hitamnya ke sini. 125 beda sendiri ya. Nah, ini nih aneh nih. Kenapa beda? Coba ini ke sini. Nah, ini 13.2. Seharusnya sih ke kabel output BMS ini juga sama ya. Nah, ini nggak tahu nih kenapa penyebabnya. Something wrong. Kenapa? Kenapa? Dari NCV non contact voltage test yang ada di feature-nya si Geotek ini ternyata oke juga buat jadi mainan kita, melototin display PLTS buat ngurangin biaya kenakalan para bapak gitu ya, buat ngurangin biaya nongkrong di luar rumah. Jangan sampai emak-emak pada denger berita ini. Oke, saya akan tes lagi si inverter. Ini lagi off, jadi tidak ada bunyi. Dari arus ini juga nggak ada. Kita nyalakan. Bismillah. Nah, ini udah nyala. Ngebipnya, frekuensinya cepet banget. Ini karena yang keluar dari inverter MSW ini berarti 220 volt. Nah, sini nggak ada, sini nggak ada. Nah, dari kabel aki ke sini, ini voltage-nya berarti masih 12 ya, masih bunyinya seperti ini. Nah, berarti ini yang sering di note gitu ya, bahwa dengan kabel yang dari aki ke inverter ini harusnya lebih besar daripada ukuran yang
seperti ini. Cuma karena ini cuma buat lampu saja, jadi arus yang disedot dari aki pun relatif nggak terlalu besar itu. Kontak voltage ini oke juga ya, bisa ngecek di mana kabel yang putus atau yang kurang nyambung, yang nggak benar itu. Ini kita cek dari 700 watt peak arus voltage DC. Nah, mungkin ada range di mana kalau voltage-nya di kisaran angka sekian, bunyi bipnya itu nggak terlalu sering gitu ya. Bipnya ya seperti ini nih. Kita akan ke GTI. Nah, ke GTI mulai ini dari sisi DC ke sini berarti udah mulai sisi tegangan yang tinggi kali ya. Nah, udah mulai masuk. Dari output grid tie inverter yang 220, bipnya udah semakin cepat frekuensi ngebipnya. Nah, cuma kalau kita tes di yang 100 watt peak ini nggak bunyi nih, nggak ke. Kalau 300 baru dia bisa. Ini nggak ada. Ini juga 200 nih nggak ada. Di 300 baru ketahuan, kedengar. Nah, gitu teman-teman ya. Mantap juga. Kita akan coba feature ke-11, ke-11, tes NCV. Turn off Bluetooth. Singkatan apa ya? Lupa. T11 ini ada salah satu feature-nya adalah NCV, non contact voltage gitu ya. Jadi bisa ngetes apakah ada tegangan atau tidak. Ini buat kalau kita setting panel, setting kabel panel MC4, nah bisa ngetes gitu. Nah, seperti ini nih, ini kagak ada bunyi berarti nggak ada tegangannya ya, rendah. Ini juga nih tegangannya nggak kedetek kalau 12 volt. Sini juga sama, tegangan dari panel nih ini nggak kedetek. Nah, sekarang di color hijau ini dan 300 watt peak, yang di sana 400 watt peak, total 14 volt 12 ampere. Nah, ini beepernya akan bunyi seperti ini. Cuma satu garis doang nih, nggak terlalu frekuensi beepnya ya, jarang gitu ya. Ini ngecek seperti ini untuk yang NCV. Jadi si switchnya kita pindah ke modul opsi non contact voltage. Nah, ini inverter nggak ada bunyi karena memang lagi posisi off. Kita akan tes ya, ini jalur arus DC color hijau. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, Zotac ZT111 ini ada feature NCV, jadi buat ngecek arus ya.